Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, baiklah kita mengawali atau membukanya dengan doa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami karena kami membutuhkan sabda-Mu itu. Supaya hidup kami diperlengkapi, supaya hati kami juga diliputi dengan sukacita bersama-sama dan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-65 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Hai engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi engkaulah yang menghapuskannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, sadar atau tidak sadar, seringkali kita mengukur atau menilai kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan itu dengan ukuran-ukuran manusia. Ukuran-ukuran manusia itu yang seperti apa? Kita mengasihi, kita bermurah hati kepada mereka yang baik, yang saleh, yang menurut ya. Mereka orang-orang inilah yang layak untuk dikasihi dan diberi kemurahan hati. Sebaliknya terhadap orang yang sulit, orang yang suka memberontak, orang yang tidak baik atau tidak benar, orang ini sama sekali tidak layak untuk menerima kasih dan kemurahan. Nah, itulah ciri dari kasih dan kemurahan manusiawi kita. Dan itu yang kemudian kita terapkan, seharusnya kasih Allah dan kemurahan Allah juga seperti itu. Tetapi jikalau kita membaca dengan tenang, dengan cermat, apa yang diungkapkan oleh pemazmur, pengakuan imannya tentang bagaimanakah kasih dan kemurahan Allah, maka kita menyadari bahwa anggapan kita ternyata keliru. Kasih dan kemurahan Allah ditujukan bukan hanya kepada orang yang saleh, kepada orang yang suci, orang yang baik. Tentu mereka layak untuk mendapatkan semuanya itu. Tetapi kasih setia Allah maupun kemurahan Allah tidak dibatasi dengan ukuran-ukuran atau dengan sifat-sifat itu. Melainkan ia juga mau menjangkau mereka yang hidup di dalam dosa. Mereka yang jauh dari Allah. Mereka yang bahkan mungkin juga membenci Allah dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Bahwa pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Itu artinya suatu dosa, satu pelanggaran, satu kesalahan yang luar biasa besarnya. Sehingga bahkan manusia pun tidak sanggup untuk menanggungnya atau memikulnya. Dan ketika itu dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan berkuasa untuk menghapuskannya. Ia bukan hanya berkuasa, tapi ia juga berkenan. Ia mau dengan sepenuh hati menghapuskan dosa dan pelanggaran itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah dengan keadaan kita saat ini? Adakah kita saat ini juga sedang memikul beban dosa yang sangat berat? Jangan pernah putus asa. Jangan pernah beranggapan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya kalau kita berbicara soal layak dan tidak layak, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan. Termasuk juga kita orang berdosa. Namun firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita, sebesar dan seberat apapun dosa kita, datanglah kepada Tuhan di dalam doa. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Sebab dari sanalah kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan mendengar pengampunan, bahkan juga jaminan pengampunan dari Tuhan. Dan itu semua akan melegakan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan tanpa keraguan.
serahkan semuanya, segala dosa yang selama ini kita tanggung, yang kita sudah lelah memikul dan menanggungnya, Tuhan akan menghapuskannya ketika kita sungguh datang kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak pernah menjauh dari Tuhan, betapapun kondisi kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.